melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lisda. Jadi Ibu Lisda sebentar kita akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Ibu. Mungkin sebentar saya akan menggerakkan beberapa bagian dari alat gerak Ibu. Mungkin akan terasa sedikit nyeri. Apabila terasa nyeri atau kurang nyaman, Ibu silakan katakan saja kepada saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan saya cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, di sini pemeriksaan yang pertama yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan motorik. Nah, di sini kita lihat pada bagian bentuk otot pasien, apakah massa ototnya atau ototnya itu normal, apakah dia mengecil atau hipertrofi, apakah ototnya membesar atau hipertrofi. Kemudian kita mencari apakah ada fasikulasi atau kedutan-kedutan pada bagian otot pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada tonus otot pasien. Nah, di sini kita lakukan dengan cara tangan kiri kita berada di atas tangan kiri kita berada di atas tangan yang akan berada di atas otot yang akan dinilai, itu musculus biceps. Kemudian kita lakukan fleksi dan ekstensi secara bergantian. Permisi Bu. Ibu ada rasanya Bu? Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di bagian yang kiri. Ibu, kita lakukan dengan seperti cara yang sama, yaitu lakukan fleksi dan ekstensi secara berulang kali. Nah, ini dilakukan kemudian kita nilai apakah ada tahanan yang lemah, apakah ada tahanan yang kuat. Apabila tahanannya lemah disebut sebagai hipotoni, apabila ada tahanan yang kuat disebut sebagai hipertoni, dan apabila normal disebut sebagai normotonus. Kemudian kita lakukan juga pada bagian kaki pasien dengan cara melakukan fleksi dan ekstensi. Kita fleksikan dengan bersingga membuat sudah 90 derajat. Permisi Bu. Ada nyeri Bu? Baik. Di sini saya melihat ada tahanan. Kemudian kita lakukan lagi di sebelahnya. Bu. Lalu kita berikan penilaian lagi seperti pada bagian ekstremitas atas. Apakah dia ada tahanannya lemah atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot. Di sini pada pemeriksaan kekuatan otot ada 5 derajat yang dapat kita lakukan penilaian. Ibu bisa diangkat tangan kanannya. Nah, di sini pasien tidak dapat menggerakkan tangannya, berarti nilai kekuatan ototnya itu adalah 0 atau tidak ada pergerakan sama sekali dari tangannya. Bisa diangkat tangan kirinya Ibu. Nah, setelah itu kita berikan tahanan. Nah, ini adalah kekuatan tahanan kekuatan 5. Silakan diturunkan Ibu. Karena dapat melawan tahanan yang kuat. Kemudian kita lakukan juga pada bagian ekstremitas bawah. Bisa diangkat tungkai bawahnya Ibu. Sebelah kanan. Ya, bisa. Ini berarti kita nilai juga 0. Kemudian kita suruh juga pasien untuk mengangkat bagian sebelahnya. Permisi Bu, bisa diangkat kakinya. Lalu kita berikan tahanan. Nah, ini tahanan kekuatan ototnya itu adalah 5. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisiologis pada pasien dengan cara ada 4 pemeriksaan fisiologis yaitu menilai refleks dari triceps, biceps, menilai refleks dari patella dan Achilles. Kita lakukan terlebih dahulu itu menilai bagian biceps pasien.
Permisi Bu. Nah, di sini kita gerakkan tangan pasien ke lengan bawah pasien, kita fleksikan, lalu kita letakkan tangannya di bagian umbilikus pasien, lalu kita cari menggunakan ibu jari atau jempol, cari bagian tendon bicep pasien, cari tendon bicep pasien. Kemudian apabila telah ditemukan pada bagian fossa pediti, kita letakkan 2 jari pada tendon tersebut, lalu kita pukul menggunakan hammer. Nah, di sini kita lihat apakah terjadi fleksi lengan bawah atau tidak. Di sini tidak terjadi fleksi lengan bawah. Kemudian kita lakukan ini juga pada bagian sebelahnya. Bu, kita lakukan dengan cara yang sama, dengan cara meletakkan tangan pasien ke bagian umbilikus, lalu kita cari bagian tendon bicepnya, kita letakkan kedua tangan, lalu kita lakukan pengetukan. Nah, di sini kita lihat apakah ada ekstensi atau tidak pada lengan bawah. Di sini tadi saya merasakan ada fleksi pada lengan bawah pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan pada bagian tricep. Permisi Bu, pada bagian tricep. Nah, ini tangannya direlakskan saja Bu. Relax. Bila ada nyeri katakan saja ya. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini, kita simpan pada prosesus sepoideusnya, lalu kita cari bagian tendon tricepnya di sebelah sini. Kita cari tendonnya yang berada di bagian fossa olecrani. Setelah kita dapatkan, kita pukul menggunakan hammer. Nah, kemudian kita lihat apakah terjadi ekstensi pada lengan bawah atau tidak. Kita lakukan lagi di sebelahnya dengan cara yang sama, meletakkan tangan pada prosesus lipoideus. Kemudian kita cari olecranon, tendon tricepnya pada olecranon, fossa olecranon. Kemudian kita pukul menggunakan hammer. Nah, setelah itu kita lihat apakah terjadi ekstensi lengan bawah atau tidak. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian patella atau lutut pasien. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan dengan cara melakukan pemukulan pada bagian tendon musculus quadriceps femoris pasien. Tangan di sini kita mempalpasi bagian tendonnya yang letaknya berada tepat di bawah tempurung lutut. Setelah kita palpasi, kita lakukan pemukulan menggunakan hammer. Tangan kanan menahan bagian paha di daerah distal. Kita lakukan pemukulan. Nah, di sini kita lihat apakah ada kontraksi dari musculus quadriceps atau tidak. Nah, di sini saya tidak melihat adanya pada bagian kanan ini tidak terdapat kontraksi pada muskulusnya. Kemudian kita lakukan lagi di sebelahnya dengan cara yang sama. Kita nilai tendon musculus quadriceps femorisnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kontraksi pada bagian musculus quadriceps femoris pasien. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian tendon Achilles pasien. Di sini kita tekan terlebih dahulu untuk mempermudah penilaian. Kalau nyeri katakan saja ya Bu ya. Lalu kita di sini yang akan dinilai itu adalah pada bagian musculus gastrocnemiusnya. Kemudian kita lakukan dorsofleksikan bagian jarinya seperti ini. Nah, setelah itu kita pukul tendon Achillesnya
menggunakan hammer. Di sini kita lihat apakah ada kontraksi dari musculus quadriceps, musculus gastrocnemiusnya atau tidak. Di sini kita tidak melihat adanya kontraksi. Kita lakukan lagi di sebelahnya dengan cara yang sama. Nah, di sini di sini dilihat adanya kontraksi pada musculus gastrocnemiusnya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian pemeriksaan refleks patologis. Nah, pemeriksaan refleks patologis ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu pemeriksaan Babinski dan Oppenheim, pemeriksaan Trumner dan Hoffman. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan Trumner dan Hoffman seperti ini, Bu. Kalau nyeri katakan saja ya, Bu ya. Nah, kita fleksikan jari-jari pasien seperti ini menggunakan, kemudian kita ekstensikan satu jari seperti ini. Kemudian kita jentikan jari pasien dengan cepat. Ini jentikan jari pasien dengan cepat seperti ini. Lalu kita perhatikan apakah terjadi reaksi atau terjadi kontraksi pada tangan-tangan pasien di sebelah sini. Kita perhatikan apakah ada kontraksi. Kemudian pada tangan yang telah difleksikan ini kita lakukan pemeriksaan Trumner dengan cara menjentiknya dengan cepat menggunakan jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Nah, di sini kita lihat apakah ada gerakan atau reaksi pada jari-jari yang lain. Nah, setelah itu kita lakukan juga pada bagian yang sebelahnya, Bu. Kita lakukan seperti hal serupa. Kita jentik. Kemudian kita nilai apakah ada reaksi atau tidak. Kemudian kita jentik bagian yang diekstensikan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cepat seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan juga apakah terjadi reaksi pada jari pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Babinski pada bagian ekstremitas inferior. Nah, di sini kita lakukan penekukan pada kaki pasien dulu untuk mempermudah. Kemudian kita pegang pergelangan kaki pasien agar kaki pasien tidak bergerak kemana-mana. Apabila nyeri katakan saja ya, Bu ya. Kemudian di sini kita menggores bagian telapak kaki pasien dari lateral tumit pasien mengikuti lingkaran dari jari-jari kemudian sampai ke bagian ujung ibu jari pasien seperti ini. Kita goreskan dengan cepat menggunakan benda yang agak runcing seperti ini. Nah, apabila Babinski-nya positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada bagian jempol ibu jari, pada bagian jempol atau ibu jari kaki, kemudian diikuti dengan mekarnya bagian jari-jari lainnya. Kemudian kita lakukan lagi di bagian kaki selanjutnya. Kita goreskan menggunakan benda yang agak runcing seperti ini dari lutut lateral sampai ke sini, dari lutut lateral sampai ke ibu jari mengikuti lingkaran jari-jari lainnya seperti ini. Kita lakukan dengan cepat. Apabila terjadi dorsofleksi pada bagian kaki pasien, maka
Babinski positif, yaitu terjadi dorsofleksi seperti ini, lalu kakinya ikut mekar, jari-jari yang lainnya ikut mekar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Oppenheim. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan Oppenheim dengan cara mengurut bagian kaki pasien, tulang tibialis anterior pasien menggunakan jari tengah, jari telunjuk dengan ibu jari. Seperti ini. Ke arah distal. Nah, apabila positif, maka dia akan mengikuti tanda seperti Babinski, yaitu ini akan terjadi dorso dan ibu jari akan terjadi dorsofleksi dan jari-jari lainnya akan ikut mekar. Kemudian kita lakukan hal yang serupa pada kaki kirinya. Kita urut bagian tulang tibialis anteriornya. Nah, setelah itu kita lihat juga apakah terjadi dorsofleksi pada bagian ibu jari dan jari-jari yang lainnya ikut mekar. Baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Jadi di sini saya mencurigai ada tiga penyakit menurut dari hasil pemeriksaan tadi, yaitu ada GBS, ada paralisis periodik, dan ada neuropati diabetik Ibu. Jadi Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Semoga cepat sembuh ya. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, kita melakukan cuci tangan rutin kembali.